Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu utawi iku barangake sesuci at-taharatu utawi sesuci lupatan ing dalem ana lupat iku an-nadzafatu bersih wal khulusulan murni minal atanasi saking pira kotoran hisiyatan hisiyatan kang kena den kena moto kana ana apa atnas kala anjasi kaitene pira-pira najis awak nawiyatan utawa bangsa maknawi sing ora kena dudu bangsa mata nggak bisa terlihat. Hisiyatan yang bisa dicerna oleh panca indera, kalau maknawi yang tidak bisa diterka oleh panca indera. Itu kasih captionnya di atas. Catatan dirujuk ndur. Kalau uyubi kaya dene pira-pira aib masyarakat ing mana syara iku fi'lu ma agawe perkara. Tatawaqafu kang butuh alaihi ing atase ma apa ibahatan perkara kang menang walau min badil wujuhi senajan saking sebagian pira-pira ala utapun utawa ganjaran mujarradun tok. Tak manani tok ben penak mujarradun tok wasailu taharut pira-pira utawi iki ku penerangake pira-pira lelantarane sesuci maka sidulan pira-pira tujuane taharah li taharati iku maring suci arba wasaila utawi papat pira-pira lelantaran wa arba'atu maqasidalan papat pira-pira tujuan fal wasailu maka utawi pira-pira lelantaran ya wasaili kala ma'ubani wa turab bulan lebu utawi bulan watu kang nyamak Bajal istinja ilan watu istinja wa innama yang westene barang yang tahiru bisa nyuciake apa ma ubanya idza kana tagalane ana apa ma ana iku mutlak watu rabulan lebu idza kana nalikane ana apa turab ana iku khalisan murni ghair musta'malin ora kena durung tinggu ada bikulan watu kang nyamak iku idza kana ana apa iku idza kana tatalane ana apa tapi kana iku herifan pedes utawa kasat yen kang bisa narik apa dabeh fadolatul jildi ing pira-pira sisane kulit wafuna tahulan urate pira-pira urate jilid al qarati kaya dene godhong qarat wa tarketa irilan kotoran manuk hajrul istinja ilan watu istinja Ida kanan kekalane ana apa hajal istinja ana iku tahiran suci qali kang bisa nyabut ghairu muhtarmin kang ora den mulyaake amal awani utawi pira-pira ana pun utawi pira-pira wadah wal ijtihad lan ijtihad alladhi huwa kang utawi ijtihad iku badal wajhud ngerahake perkara kang den nemen-nemeni kita silil maksudi ing dalem ngasilake perkara kang den nejo famin wasailil iku famin wasailil setengah saking pira-pira lelantaran wal maqasid utawi pira-pira tujuan hiya ya maqasid wal wudu khuslan atu tayammum lan tayammum isyaratun najasat lan ngilangake najis wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharah. Kali ini kita fokus pada pengertian sesuci. Jadi suci menurut makna etimologi, menurut makna bahasa berarti an-nadzafah, bersih. Segala sesuatu yang bersih itu suci menurut etimologi. Atau kan menurut etimologi itu kan menurut bahasa secara leksikal itu kan suci. Terus kemudian lafaz tahara itu di breakdown menurut etimologi ala Said Ahmad bin Umar Syatiri. Tahara atau suci itu adalah bersih dan murni. Namanya murni, tidak ada campuran, tak terkontaminasi dengan segala unsur apapun. Bersih atau murni, baik itu bersih dari hisiyah, sesuatu yang bisa dilihat oleh kasat mata, baik itu murni dari kontaminasi segala apa yang dilihat oleh mata berupa najis, kotoran sapi, kotoran hewan, kotoran manusia.
atau maknawi yang nggak bisa dilihat oleh mata? Maksudnya nggak bisa dilihat oleh mata ya apa? Hati manusia itu kan kotor kalau dia melakukan dosa, kalau dia meliarkan pandangan pada selain yang dimuliakan oleh Allah. Ini mata kau liarkan untuk memandang segala apa yang mengundang murka Allah, maka hatimu, matamu tidak sedang dalam kondisi suci. Begitu. Semoga Allah ampuni kita. Hati kita ujub, hati kita riak, pamer, sombong, congkak, takabur. Maka hati kita sedanglah tidak dalam keadaan suci. Kita sedang mencintai selain yang diharapkan oleh Allah cintanya. Kita mencintai dunia, kita mencintai ya Rabb, apapun yang mengundang murka Allah, maka hati kita sedang tidak dalam keadaan suci secara etimologi. Tapi yang dimaksud dalam kitab ini, oleh sebab ini kita sedang berbicara soal fikih, maka menurut terminologi fikih, menurut istilah para fuqaha adalah fi'lu ma tatawaqqufu alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh aw thawi mujarradun. Fi'lu ma tatawaqqufu alaihi ibahah. Itu fokus nih. Saya nanya, sholat awalnya boleh nggak? Kalau nggak ada wudhu, nggak boleh. Sholat itu kan nggak boleh kalau nggak ada wudhu. Menjadi boleh oleh karena dia wudhu, ya boleh. Maka wudhu itu adalah toharoh, berupa suci. Fokus pikiran kita ke syariat nih, makna terminologi menurut syariat. Di lumat atau kafali ibadah. Sholat itu mula-mula adalah praktek ibadah yang tidak boleh kalau nggak ada wudhu. Menjadi boleh karena ada wudhu. Maka wudhu ini bagian daripada praktek sesuci agar seorang yang semula itu najisnya jadi suci. Dilihat taklikannya itu, catatan kaki ya, taklik itu catatan kaki. Al-Ghassatul Ula, basuhan yang pertama fi taharatul hadats wal khabath, untuk menyucikan hadas kecil maupun hadas besar ataupun khabath, menyucikan kotoran setelah kita misalnya kencing atau berak. Basuhan yang pertama itu namanya toharoh, basuhan kedua ketiga itu namanya sunnah. Sunnah itu. Walau min ba'dil wujuh, sekalipun praktek sesuci ini dari sebagian arah. Inilah pentingnya kita belajar usul fikih. Dan pengarang kitab ini Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ahli di bidang usul fikih. Membuat had, kalau kita bicara ilmu mantek ya. Membuat had itu definisi, itu sulit itu. Harus mutobik, harus manik untuk masuk. Syaratnya banyak itu. Membuat had itu 20 bait kalau nggak salah. Ya Rabb. Penggunaan kata had dengan mahdud nggak boleh sama. Walhasil, walau min ba'dil wujuh, merempat kata tayamum. Tayamum itu juga bisa dikategorikan sebagai praktek sesuci, sebagaimana wudhu. Bedanya kalau wudhu itu fi'lu ma tatawaqqufu alaihi ibahah, tapi kalau tayamum itu fi'lu ma tatawaqqufu alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh. Sampai situ, walau min ba'dil wujuh. Kamu fokus. Kenapa kok fi'lu min ba'dil wujuh itu masuk dalam kategori tayamum, tidak dalam wudhu? Maksudnya itu walau min ba'dil wujuh, sekalipun dari sebagian arah. Setiap apa kita melakukan apapun, sholat, tawaf, jamaah, baca Quran, pakai wudhu bisa, pakai tayamum juga bisa. Bedanya, ini titik perbedaannya.
Kalau tayamum, kadangkala kita sholatnya sah, tapi wajib ngulang lagi sholatnya. Ketika kapan? Ketika misalnya kita fil hador, kita dalam kondisi di rumah, tidak dalam bepergian. Biasa ada air, jadi mendadak nek banyu. Ini kan musim kemarau. Mendadak nggak nek banyu. Haddul qurbi, haddul ghawth, haddul bu'di udah dicari. 150 meter, 4,5 meter sampai dan seterusnya. Udah sampai gila. Kita cari itu air. Jarak yang tadi saya sebutkan itu jarak dari 0 km kita berdiri, kita bersinggah, kita bertinggal. Untuk kemudian kita wajib mencari air. Sampai 5 kilo di orang nemu banyu. Biasanya nek banyu. Maka kita wajib sholat, sekalipun kalau udah ketemu air, maka kita wajib wudu. Wajib sholat lagi. Wadah. Praktek yang lain. Praktek yang lain, fokus. Ada luka di anggota tayamum, muka dan tangan. Di muka dan tangan, ini luka akhirnya diperban. Kita wajib tayamum, diperban tuh. Tapi ketika perbannya dilepas dan bisa terkena air, maka misalnya 5 hari kita sholat pakai perban, 5 hari kita wajib qadha. Karena sholat wingi, gitu. Min ba'dil wujuh, dia wajib untuk melaksanakan sholat dengan tayamum yang dia miliki, tapi pada saat yang sama dia tetap wajib qadha. Sholatnya 2 kali, benar, sholatnya 2 kali. Itulah yang kemudian ulama bilang walau min ba'dil wujuh. Tayamum bisa menggantikan posisi wudhu tapi tidak sepenuhnya. Walau min ba'dil wujuh, sebagiannya tok, ba'dil wujuhnya itu. Au thawabun mujarradun, masih dikategorikan sebagai sesuci bila thawabun mujarradun. Gur golek ganjaran tok. Maksudnya apa ya, Mas? Maksudnya ngeten. Ya Rob. Kita kan sudah wudu. Kita sudah wudu. Mau melaksanakan ibadah sholat zuhur. Yes. Nah, bar zuhur kowe ngene iki ngaji. Ngaji zuhur. Sampai asar. Kowe enggak batal, jenengan sami mboten batal. Karena enggak batal kan boleh langsung sholat asar kan? Ya. Tapi jenengan disunahkan untuk wudu lagi. Namanya tajdid itu wudu, memperbarui wudu. Wudu yang sebelumnya sudah ada, masih suci sampai sekarang, cuman diperbarui wudu lagi. Nah, wudu yang kedua ini namanya thawabun mujarradun, masuk dalam kategori thawabun mujarradun. Kalau ghusl tsaniyah wa tsalihah, dilihat catatan kakinya. Seperti basuhan yang kedua dan ketiga, itu juga thawabun mujarrad. Wal wudu'ul mujaddad, nah, wudu yang diperbaharui. Wal ghusl masnunin, kita mandi tapi mandi sunnah, itu thawabun mujarrad. Mandi sunnah contohnya apa? Banyak, diantaranya adalah nanti akan dikupas di keterangan di belakang, tapi akan saya senggol. Mandi sunnah contohnya ketika kamu akan hadir di majelis taklim seperti ini, kan sunnah mandi, kumpul bersama manusia banyak, disunahkan mandi. Apalagi kita mau jumatan sunnah mandi, Allah alam, dan seterusnya dan seterusnya. Wasailu taharah lima qawid juga. Sekarang kita berbicara tentang media. Media untuk kemudian kita bisa bersuci itu apa aja, dan tujuan bersuci itu untuk apa? Lituharati arba wasailah. Konsep bersuci itu memiliki 4 media utama, memiliki 4 lantaran, 4 fasilitas, ya, dan 4 makosid tujuan ya. Ini suci nih, medianya sesuci itu ada 4, tujuannya bersuci ada 4. Set untuk menuju suci memiliki 4 media, alat, perangkat, device. Kemudian tujuan dari bersuci itu memiliki 4 tujuan. Kalau wasail, sekarang kita bahas media. Media untuk kemudian kita bisa bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah kita menggunakan air. Yang kedua kita menggunakan turab. Turab itu debu. Wadabihu, batu untuk menyamak. Yang keempat adalah hajar istinja, batu untuk peper. Saya ulangi, dabik itu adalah nyamak, ya, nyamak, proses nyamak. Hajar istinja adalah batu buat istinja. Ini ya, kamu harus tahu ya, harus hafal ya. Kalau bersuci dengan menggunakan air namanya istinja, bersuci dengan menggunakan batu namanya istijmar. Tulis tuh. Hajarul istinja itu maksudnya batu
yang bisa berposisi sebagai istinjanya air. Gitu. Paham ya? Medianya sesuci itu ada 4. Yang pertama air, kedua debu, yang ketiga tabih. Tabih itu adalah ya nanti dikemukakan. Tabih itu ya kotoran burung dara, kotoran kotoran burung merpati, terus atau daun zark. Enggak semua jenis daun ya. Daun kort besar, daun kort. Begitu. Wa inna yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Air itu bisa menyucikan bila mana ia mutlak. Maksudnya mutlak itu adalah suci menyucikan. Maksudnya mutlak itu adalah tanpa qaid. Coba dilihat di ta'likannya itu. Bahwa ma yusamma ma'un bila qaidin lazimin 'inda al-'alim bi halihi. Min ahli al-'urfi wal lisan. Maksudnya apa ya, Mas? Maksudnya itu air yang masih murni, masih mutlak, tidak terikat dengan unsur yang lain, maka dinamakanlah air itu air mutlak. Contoh air yang sudah terikat dengan unsur lain, contohnya ada air, ada kopi, namanya air apa? Boleh dicampur air kopi, maka air kopi tidak bisa dijadikan untuk media bersuci. Ada air, ada kandungan yang kemudian bisa menjadi Fanta, maka air Fanta tidak lagi bisa untuk kita jadikan wasilah perantara bersuci. Ada air, ada teh, dicampur namanya air teh. Nah, ini belum ada qaid, ini masih air kayak gini nih. Mutlak ini nggak terikat dengan campuran apapun, maka ini bisa dijadikan berwudu. Turab. Media yang kedua adalah turab. Saya tadi maknani tabih batu yang buat nyamak, salah ya. Yang benar tabih adalah itu tadi. Tabih media, tabih bersama. Saya tadi bukan maknani barusan, yang awal tadi. Sallallahu Muhammad. Wa turabu, debu, idza kana khalisan ghairu musta'malin. Debu itu bisa digunakan untuk bersuci bila mana debu itu khalis, murni, ghairu musta'malin, dan belum digunakan untuk bersuci. Nanti di sini aja. Nanti kan di tayamum kan ada, nanti dijelaskan. Tapi secara umum akan saya kupas. Eksplorasi makna lebih lanjut nanti di bab tayamum. Turab, debu itu adalah merupakan wasail, media atau lantaran sesuci. Bisa dijadikan untuk bersuci bila mana dia khalis, murni. Maksudnya murni itu ya tidak tercampur dengan batu bata, tidak bercampur dengan powder. Powder itu ya bubuk rasa, bubuk opor, nggak campur. Murni debu. Jadi kalau debu, tanah yang bercampur dengan batu bata itu sudah tidak lagi bisa untuk tayamum. Tahu debu yang bercampur dengan remuan batu cor dan seterusnya, itu juga tidak bisa untuk dijadikan bersuci. Karena harus khalis, murni. Nanti Mas yang murni, Mas. Ya, nang duworak, murni. Di bawah kasur biasanya kalau kasur lantai itu ada debu, itu bisa buat suci, buat tayamum. Dhuwur, genteng, plafon, gitu. Ghairu musta'mal, dan juga debu itu belumlah digunakan untuk bersuci. Misalnya tempat ini sudah dibuat tayamum, cuman ketika ini sudah dijadikan tayamum, udah dibuat tayamum, ini sudah digunakan untuk tayamum, terus kita pindah lagi, maka kita wajib untuk pindah lagi. Kenapa, Mas? Karena ini sudah digunakan untuk tayamum. Dabighu idza kana hirrifan, dan dabigh itu media bersuci, alat sesuci, perangkat sesuci bila mana idza kana hirrifan. Dabigh itu pedas, kalau dicicipi pedas, tapi kan nggak mungkin juga nyicipi. Kasar lah intinya, kasar. Dimana kasat dan kasarnya itu media dabigh bila mana bisa yanzi'u fadolatil jildi, bisa mengambil fadolatil jildi, sisa-sisa kulit yang nempel, sisa-sisa daging yang nempel pada kulit, wafun atau yang nempel itu urat. Paham nggak? Ini prakteknya itu begini. Misalnya ada seseorang
Ini seorang nih melakukan sebuah perjalanan menggunakan alat transportasi roda 2 ke roda 3 roda 4. Terus sapi lewat ketubruk, bruk, mati. Itu semuanya jadi bangkai, dagingnya jadi bangkai, tulangnya jadi bangkai. Nggak ada yang bisa diambil kecuali kulit toh. Nah kulitnya itu bisa dimanfaatkan dengan satu cara. Apa? Harus didabih dulu. Kulitnya mau dibuat, maaf ya, dibuat pakai dufuf, rebana atau buat beduk itu bisa, tapi dengan catatan kulitnya itu dibersihkan dulu dengan apa? Dengan kalkordi, dengan disucikan dengan korodi, dengan daun korod, wadar kitairi, dan dengan kotoran apa? Kotoran sallallahu Muhammad alaihi, kotoran burung ya, kotoran burung. Wahajarul istinjai, paham kan? Lek misalnya kue kurban gitu. Kulitnya perlu didebak enggak? Ya enggak, kan itu kan mudakkah, disembelih. Ini konteksnya wajib didebak ketika kamu nemu hewan yang hewan itu matinya tidak dengan proses penyembelihan. Bisa diambil kulitnya, digunakan untuk media apapun, dengan catatan cara membersihinya itu dengan dabih yang berupa satu sifat herif, pedes atau kasat. Ulama fikih itu mendefinisikan alat itu adalah korot, daun korot, dan yang kedua zarkit toir, kotoran burung merpati. Nggak semua daun bisa, nggak semua kotoran hewan bisa, termasuk nggak semua kotoran burung bisa. Hanya burung merpati kalau ulama kami mengatakan, guru kami mengatakan. Wahajul istinja idza kana tahiran. Wong lek peper itu haruslah menggunakan alat atau batu yang memenuhi 3 syarat kalau di sini. Pertama, syarat yang pertama adalah alat itu, batu kayak biasanya, batunya itu suci. Yang kedua, batunya selain suci bisa mengangkat. Jadi batu yang licin itu tidak bisa mengangkat. Karena nggak bisa mengangkat, nggak bisa buat peper, buat cebok yang alat kelamin depan maupun alat kelamin belakang, nggak bisa. Gitu ya. Nanti dijelaskan di belakang juga. Hajarul istinja buat peper itu ghairu muhtaram, juga tidak bagian daripada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan di kitabnya apa, catatan kaki di bawah. Kharajabi al-muhtaram kutubil ilmi syar'i wa alatihi. Pulpen itu kan tohir, suci. Pulpen itu kan kolik bisa ngangkat. Tapi pulpen itu kan suci. Maaf, muhtaram, dimuliakan. Pulpen kan buat nulis firman Allah, ilmunya Allah, hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Tapi itu muhtaram, karena muhtaram maka nggak boleh dijadikan sebagai hajarul istinja buat peper. Wal mat'um, makanan yang keras, karena ada beberapa makanan keras. Kalau kami dulu di Tahrim itu pernah jumpai itu makanan keras kayak roti itu nggak bisa buat peper. Kenapa? Karena muhtaram. Gitu. Mat'um wajuzun adamiyun muhtaram walau munfasal wajuzun hayawan. Misalnya balung, tulang itu kan keras, koli juga bisa ngangkat, tapi kan muhtaram. Begitu. Amal awani, ada pun beberapa bejana ya. Adapun beberapa bejana, wadah, tempat, gila kayak gelas ini loh, mangkok, piring, bejana. Wal ijtihad, dijawabin gurine. Famin wasailil wasail, itu bagian daripada lelantarannya lelantar. Kan wasailut tahara kan tadi, kamu harus paham nih. Wasailut tahara kan tadi 4 itu, mak turab, dabir, hajarul istinja. Nah ini perantara adalah 2. Wadah. Iya dong, banyu kan nggak mungkin nenek kecuali nenek kuno wadah. Mulanya sampai wadah itu dibahas kalau Islam. Karenanya kita mestilah bangga sebagai umat yang beragama Islam. Banyu ini dibahas, wadah banyu ya dibahas. Begitu. Nanti di belakang ada awani, bab awani. Kemudian wasailul wasail, perantaranya dari perantara adalah ijtihad juga. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah badrul majhudi fi tahsil maksud. Mengerahkan segala apa yang dimilikinya, pikiran, tenaga, waktu, demi untuk mendapati sesuatu yang diperjuangkan. Maksudnya apa? Al-ijtihad itu maksudnya apa? Konkretnya bagaimana? Konkretnya begini. Anggaplah misalnya kita lagi di luar kota, kemudian jarak antara Lampung, sini kan di Lampung dengan Bali kan jauh gitu kan. Ini kan WIP, kalau sana kan WITA. Nah,
jamu itu kan sekwib iki wis mlebu asar rung ya. Maka kamu wajib ijtihad gimana caranya kamu memastikan bahwa ini sudah masuk waktu sholat, mengingat bahwa kamu itu sekarang di daerah Wita itu, atau arah kiblat, kamu sekarang sedang di daerah tertentu, lagi healing lah, lagi hiking di luar kota, bahkan di kebun-kebunan. Kamu wajib ijtihad iki arah kiblat nanti ya. Mau matahari itu ke kono, berarti kono kiblat ya. Wajib ijtihad. Ijtihad dan awan itu adalah masailul wasail. Terus kemudian kita berakhirlah di bab yang terakhir, di keterangan terakhir, itu maqasid. Tujuan daripada sesuci adalah wudhu. Ada 4. Tadi kan sudah dijelaskan ada 4. Yang pertama wudhu. Orang itu mau bersuci, kan? Yang dimaksud dalam bersuci di sini tujuannya adalah untuk wudhu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Wudhu dengan air, mandi dengan air, tayamum dengan debu. Wa izalatun najasah. Izalatun najasah itu bisa 2. Bisa dengan hajarul istinja, bisa dengan batu, bisa dengan air. Nah, semuanya baik wudhu, mandi, tayamum, izalatun najasah nanti akan dibahas bab secara khusus di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.